Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 97 akan menjelaskan tentang software dan jurnal pada modul 3 Laboratorium Simulasi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan untuk fungsi pada modul 3. Pertama kali untuk softwarenya kita klik di file, terus setelah itu kita ke new model. Nah, ini untuk initial time-nya kita tulis pada tahun pertamanya 2023 sampai pada tahun 2028. Kita ulangi di per tahun. Oke, kita buat tulisan-tulisannya dulu, kita pilih variabel. Yang pertama itu A, B jumlah permintaan, tentu berarti ini belas, ini se. Setelah itu kita masukkan rate di sini, ini value-nya hasil produksi mineral, di air mineral, kasih lagi ini air mineral caca, nah, ini kita kasih value, kita kasih satu, ini, itu variabel lagi di sini, ya itu kita sudah kasih kualitas akhir, caca burung, limbah, limbah, wah, seluruh semuanya, limbah, dan kita masukkan value-nya, ada equation, ada presentase memasukkan 0,9. Oke, kandungannya 0,5, debit airnya di. Oke, di 1000. Oke, saya 0,2, untuk cocok buruk juga 0,6 kali yang terakhir 2,8. Selanjutnya untuk pengisian peningkatan permintaan kita pilih di sini, yaitu kita aplikasi peningkatan variabelnya, kita kalikan 1000. Setelah itu yang penurunan juga sama, kita klik variabel penurunan, oke, itu terus
Kelihatan. Oke, itu hasil produksi air mineral. Nah, semua dari air, gas mata air, sama air, ditambah gas mata air, tambah gas mata air. Oke, sekarang juga ditambah tetap huruf, tambah udah semua. Nanti kita ke nama, nama. Oke, bagus not used in model. Yes, right. Setelah kita running tadi, kita kontrol lagi, kita pilih kontrol A untuk menampilkan semuanya, baru kita klik apa yang kita butuhkan. Ini yang kita cantumkan pada laporan. Nah, baru setelah semua tadi kita screenshot, kita ke IO project, kita buat view baru, kita dua. Nah, ini untuk IO projectnya, bahan, kita atur, kita klik outputnya, kita pilih level, kita pilih permintaan, kita export. Gitu. Oke, grafik, kita pilih satu, cuma permintaan, ketersediaan bahan bakar mineral, grafiknya produksi sama mineral. Di sini saya pilih hasil peningkatan dari 0 ke 3000, incrementnya biar kita kalinya kelihatan semua, kita pilih 100. Oke. Ini yang bawah adalah yang negatif, yang penurunan ada banyak limbah, cuaca buruk, sama dua. Yang atas peningkatan seperti debit air, gas mata air, sama gas mata air. Ini nanti kita screenshot bagi laporan. Ini untuk grafiknya. Setelah semua dilakukan, kita buat semua. Nah, ini datanya, ini bisa dibawa. Jadi tidak semuanya itu seperti ini. Ini gunanya fencing. Limbah kita ambil sampai 100, sebut airnya, kita bakar. Setelah itu, untuk pembahasan laporannya, saya berikan kepada partner saya itu Vanessa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan jurnal pada modul 3 yang berjudul Optimasi Produksi Air Mineral Menggunakan Software Fensim di PT Sejati. PT Sejati adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri minuman dengan produk air mineral dan menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen.
Untuk pendahuluan, salah satu aktivitas yang kerap dilakukan oleh para pengusaha perdagangan adalah kegiatan pembelian dan penjualan. Pembelian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dilakukan oleh perusahaan, sedangkan penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Air minum merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia karena pentingnya air minum dalam menjaga kesehatan. Air mineral mengandung mineral seimbang yang dapat membantu melengkapi kebutuhan mineral dalam tubuh. Kondisi inilah yang menuntut perusahaan agar dapat mempertahankan citra dengan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk merupakan faktor penentu minat konsumen terhadap suatu produk, maka dari itu agar kualitas produk yang dihasilkan maksimal, diperlukan suatu metode pengendalian mutu dalam peningkatan kualitas. Saat ini, sistem dinamik banyak digunakan sebagai metode untuk sistem prediksi dan pembuatan kebijakan baru terkait hasil prediksi. Sistem dinamik juga menyediakan sarana untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh dalam sistem yang melibatkan dinamika yang kompleks. Simulasi model dengan perangkat lunak menuntut konsep dan data yang akurat dan mendetail sehingga input proses simulasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa pilihan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun model simulasi sistem dinamis, seperti PowerSim, ItLink, Dynamo, Stella, dan Vensim. Vensim merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam membantu penyelesaian masalah dengan sistem dinamis. Vensim memiliki dasar penggunaan seperti diagram alir yang memakai simbol-simbol yang memberi gambaran urutan proses. Karena hal itu, perangkat lunak ini mampu memberikan kemudahan bagi pembuat sistem dan peneliti untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan sistem yang akan dibuatnya. PT Sejati merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri minuman. Produk yang dihasilkan berupa air mineral dan pendistribusiannya telah merambah ke seluruh Nusantara hingga ke pasar internasional seperti Amerika dan Eropa. Maka dari itu, PT Sejati berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat di dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Salah satu cara untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pemodelan sistem dinamik. Pada penelitian kali ini, objek penelitian yang digunakan adalah mengenai sebuah implementasi model simulasi sistem dinamis produksi air mineral yang diproduksi oleh sebuah perusahaan. Dalam praktikum ini menggunakan software Vensim, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang software dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang software Vensim, fungsi dasar, dan bagaimana cara pengoperasiannya, dan untuk menyelesaikan permasalahan industri dan disimulasikan secara dinamis dengan berbagai skenario menggunakan software Vensim dengan hasil yang terbaik. Harapan dari penelitian ini adalah perusahaan dapat membuat skenario dalam proses produksi agar dapat memenuhi permintaan konsumen dan dapat memaksimalkan tenaga kerja yang dimiliki serta meningkatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan sebuah observasi pengamatan langsung di PT Sejati. Dalam kegiatan produksi tersebut, terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperhatikan untuk aktivitas produksi. Data yang dibutuhkan yaitu A. Data debit untuk pembuatan air mineral, B. Data kualitas, C. Data peningkatan, D. Data lokasi mata air mineral, E. Data ketersediaan bahan baku air mineral, F. Data penurunan permintaan, G. Data peningkatan permintaan. Yang kedua, causal loop diagram bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang ketiga, tahap pengolahan data. Dari data yang telah didapatkan, maka diperoleh perumusan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang berupa flowchart, di mana dari mulai sampai dengan selesai. Untuk kehasilan pembahasan, verifikasi dan validasi. Pada verifikasi, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Kemudian untuk validasi, dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Berikut di bawah ini adalah validasi model pada Vensim, di mana tahunnya dari 2023 sampai 2028, dan di sini terdapat total ketersediaan air mineral, data real, dan simulasi, di mana rata-rata pada data real adalah 98,33, rata-rata pada simulasi adalah 183,33, dan untuk standar deviasi pada real 1698,49 dan untuk simulasi 1699,19. Berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi didapatkan hasil 46% dan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi didapatkan hasil 5%. Kemudian untuk output simulasi, berikut merupakan output simulasi produksi air mineral di PT Sejati menggunakan software Vensim. Selanjutnya, skenario pertama bisa dilihat pada gambar berikut ini, di mana pada grafik pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air mineral pada skenario pertama yang ditandai dengan garis biru pada tahun 2023 hingga tahun 2028 rata-rata mengalami penurunan. Di
Di sini terdapat table pad-nya. Pada table pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air mineral pada skenario pertama pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.340 ton, pada tahun 2025 sebesar 80 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 780 ton, pada tahun 2007 sebesar minus 1.240 ton, dan pada tahun 2028 sebesar minus 1.300 ton. Selanjutnya, skenario kedua bisa dilihat pada grafik pad di atas ini, yang dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air mineral pada skenario 2 yang ditandai dengan garis biru pada tahun 2003 hingga tahun 2022 terus mengalami penurunan. Kemudian untuk table pad dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air mineral pada skenario 2 pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.340 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 220 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 1.680 ton, pada tahun 2027 sebesar minus 3.040 ton, dan pada tahun 2028 sebesar minus 4.300 ton. Untuk skenario ketiga, bisa dilihat pada grafik pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air mineral pada skenario 3 yang ditandai dengan garis biru pada tahun 2023 hingga 2028 rata-rata mengalami penurunan. Untuk table pad pada gambar ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air mineral pada skenario 3 pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.340 ton, pada tahun 2025 sebesar minus 220 ton, pada tahun 2026 sebesar minus 1.680 ton, pada tahun 2027 sebesar minus 3.040 ton, dan pada tahun 2008 sebesar minus 4.300 ton. Selanjutnya pada skenario 4, bisa dilihat pada gambar ini di mana pada grafik pad di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air mineral pada skenario 4 yang ditandai dengan garis biru pada tahun 2003 hingga 2028 rata-rata mengalami kenaikan. Nah, untuk table pad ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air mineral pada skenario 4 pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.340 ton, pada tahun 2025 sebesar 1.980 ton, pada tahun 2026 sebesar 1.920 ton, pada tahun 2027 sebesar 2.160 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 2.700 ton. Kemudian untuk user interface bisa dilihat pada berikut ini. Dengan analisa, dapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user, sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Untuk analisa output, dari hasil output keempat skenario di atas, skenario 4 merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan bahan baku air mineral pada tahun 2028 memiliki kuantitas terbesar yaitu 2.700 ton. Persediaan suatu barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Untuk kerugian yang pertama adalah menurunnya nilai kualitas dari barang yang dibeli. Kedua, kesulitan dalam melunasi tagihan yang datang dari para pemasok karena jika kas keuangan usaha sedang menipis dan memunculkan masalah baru yaitu menambah utang usaha. Ketiga, pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang kamu miliki tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan kelebihan bahan baku air mineral tersebut, maka perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki. Agar tidak terjadi overproduksi, sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus tapi dilakukan secara berangsur. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah berdasarkan output yang telah disimulasikan untuk simulasi produksi air mineral pada PT Sejati menggunakan software Vensim, dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Solusi yang diberikan adalah dengan melakukan 4 kali skenario simulasi produksi air mineral, antara lain tanpa ada perubahan kebijakan, adanya peningkatan permintaan air mineral, adanya penurunan permintaan air mineral, adanya peningkatan hasil produksi air mineral, sehingga tujuan agar didapatkan jumlah kapasitas produksi yang sesuai dengan permintaan para konsumen dapat tercapai. Dari hasil keempat skenario tersebut, skenario 4 atau adanya peningkatan hasil produksi air mineral merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan bahan baku air mineral pada tahun 2028 memiliki kuantitas terbesar yaitu 2.700 ton. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan untuk menggunakan software lain agar dapat membandingkan hasil output satu software dengan software lainnya dan hasil yang didapatkan menjadi lebih akurat. Sekian penjelasan dari kami mengenai software maupun jurnal pada praktikum kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.